Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat pagi adik-adik peserta didik SMP Negeri 1 Denpasar. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya karena kalian sudah lolos bersekolah di SMP Negeri 1 Denpasar. Perkenalkan, nama saya Putunita Virgantini SPD. Saya adalah guru bahasa Inggris kelas 9. Nah, kali ini saya akan memberikan materi tentang cara belajar di era pandemi COVID-19. Apa sudah siap? Jangan lupa siapkan catatan dan juga alat tulisnya ya. Nah, di layar kalian sudah melihat begitu banyak profesi yang ada di dunia. Ada dokter, ada polisi, ada astronot, dan juga ada guru. Kira-kira cita-cita kalian apa? Nah, ini juga adalah salah satu landasan ketika kalian ingin menentukan cara belajar yang efektif untuk kalian. Jadi yang pertama, tentukan dulu cita-cita apa yang ingin kalian capai. Karena kalau kalian sudah mempunyai cita-cita, maka kalian akan termotivasi dan semangat untuk belajar. Nah, silakan dipikirkan dulu ya cita-citanya mau jadi apa. Berikutnya, hobi gak kalah penting loh adik-adik. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang berhasil dari hobi mereka masing-masing. Ada penyanyi, ada gamers, ada koki, ada pemain sepak bola, dan juga ada fotografer juga. Apakah kalian punya hobi yang sama seperti yang ada di layar? Atau bahkan kalian punya hobi yang lain? Jika sudah punya hobi, maka kalian akan gampang sekali untuk menjadi sukses. Karena dari hobi yang ditekuni, pastinya kalian juga akan berhasil. Saya akan lanjutkan dengan kendala-kendala yang biasanya kalian alami ketika belajar. Yang setuju sama saya angkat tangan ya. Tapi di rumah ya gak apa-apa ya. Oke, yang pertama gampang jenuh. Buka buku aja kalian sudah bisa capek atau matanya ngantuk. Nah, ini juga satu kendala ya yang pertama. Yang kedua, kalian lebih suka main gadget. Ayo ngaku, benar gak sih? Kalau kalian sedang membaca buku pelajaran, kadang-kadang suka tergoda ya untuk ngambil handphone terus main gadget. Yang kendala ketiga, biasanya kalian lebih suka main games. Apalagi pandemi COVID seperti sekarang, kalian memang stay at home atau hanya berada di rumah saja, pastinya peluang untuk main games itu lebih besar ya, menghabiskan waktunya dengan main games. Nah, yang kendala keempat adalah cepat lelah. Ini biasanya terjadi untuk kalian yang memang aktivitasnya masih tetap berjalan walaupun pandemi COVID-19 ini. Misalnya kalian tetap mengikuti kursus online atau les online. Nah, setelah belajar kalian juga merasa lelah. Tapi gak apa-apa ya, kalau ini kan positif. Kalau lelahnya hanya main game, itu yang harus dipertanyakan. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah belum bisa bagi waktu. Mungkin kalian belum bisa atau belum mengetahui gimana sih caranya mengatur waktu yang baik sehingga di rumah dari pagi sampai siang sampai malam itu hanya main games aja. Padahal sebenarnya main games itu gak dilarang loh, tapi bisa di sela-sela kegiatan yang lainnya. Nah, nanti saya akan kasih tahu bagaimana tipsnya membuat jadwal yang baik dan benar. Baik adik-adik, di layar kalian sudah ada contoh bagaimana cara mengatur time management yang baik dan benar. Nah, jadi yang pertama-tama kita harus membagi waktu atau jam sesuai dengan keinginan adik-adik. Misalnya nih, dari jam 5 sampai jam 6 adik-adik sudah persiapan sekolah. Nah, karena sekarang ini adalah pandemi COVID-19, jadi persiapan sekolah adik-adik itu misalnya bisa dengan mempersiapkan perangkat-perangkat yang akan digunakan untuk kelas online nanti. Berikutnya, untuk jadwal nanti akan diberikan oleh wali kelas kalian. Jadi sesuaikan jadwal pelajaran yang akan kalian terima secara online dengan waktu di time management kalian. Setelah waktu belajar online, apakah bisa main-main? Oh, tentu saja bisa. Jadi kalian bisa menikmati waktu kalian misalnya dalam 1 jam istirahat untuk bermain games atau mau main bola. Jangan main ke rumah teman ya. Dan yang berikutnya,
Jadwalnya kalau kalian sudah kembali ke sekolah ya, yaitu mengikuti eskul atau ekstrakurikuler. Selanjutnya kalian masih bisa bermain, terus istirahat untuk sholat buat yang muslim, makan, mandi. Nah dilanjutkan dengan belajar walaupun hanya 30 menit. Ini juga tips loh adik-adik, karena belajar nggak perlu lama. Tapi dengan 30 menit kalian bisa juga belajar lebih fokus, lebih konsentrasi sehingga materinya lebih masuk. Dengan belajar 30 menit ternyata lebih efektif loh, karena kalian bisa lebih fokus dan berkonsentrasi. Sebenarnya belajar itu nggak perlu lama. Cukup dengan 30 menit, saya yakin malah belajar kalian akan lebih efektif daripada waktu yang berjam-jam. Selanjutnya, masih boleh main gak sih? Boleh, tentu saja. Jadi luangkan waktu setelah belajar untuk main games, nonton YouTube, mau chattingan. Setelah itu kalian bersiap untuk tidur. Nah ini adalah contoh time management yang bisa kalian gunakan. Tapi kalau kalian memang mempunyai kegiatan yang lain, nah nanti ini akan menjadi LK atau lembaga kerja kalian ya. Nah tugas kalian untuk materi kali ini adalah silakan membuat kegiatan kalian di rumah dari pagi sampai malam. Dan jangan lupa sisipkan waktu belajar walaupun hanya 30 menit saja. Nah adik-adik, sesuai dengan janji saya tadi, maka saya akan memberikan tips supaya adik-adik menjadi juara akademis dan non-akademis di SMP Negeri 1 Denpasar. Yang pertama, perdalamlah hobi kalian dan jadi jagoan di bidangnya. Pastikan, tentukan cita-cita dan hobi kalian dari sekarang ya. Yang ketiga, cari cara belajar yang menyenangkan. Pastikan juga kalian tahu termasuk tipe pembelajar yang mana. Apakah auditory, apakah visual, apakah kinestetik. Nah itu bisa cari tahu sendiri ya. Dan yang terakhir, yang keempat, cari metode belajar yang belajarnya bisa fleksibel di mana saja. Apalagi selama pandemi COVID-19, kalian bisa menentukan tempat belajar yang nyaman di area lingkungan rumah kalian. Adik-adik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan jangan lupa diterapkan ya. Dan saya ingatkan kembali, LK atau lembar kerja yang akan kalian kerjakan akan ada linknya di Google Classroom. Jadi pastikan untuk update selalu informasinya. Baik adik-adik, sampai jumpa di SMP Negeri 1 Denpasar. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.